Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam channel Mahadi Batra ini. Yang sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang bagian-bagian daripada achievement motivasi atau achievement motivation, yaitu motivasi berprestasi yang memang pendidikan diklat ini awalnya dikembangkan oleh Harvard University, yang kebetulan kita menjadi trainer daripada motivasi di nasional di Indonesia. Sudah beberapa bagian kita sudah sampaikan, dan ini mungkin sudah bagian ke-7. Kita bicara tentang pemimpin atau kepemimpinan, leader atau leadership. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku, kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain, maksud saya orang lain, orang sekitar kita agar bekerja sama menuju satu tujuan. Begitu juga pemimpin. Pemimpin adalah orang satu atau lebih yang telah memiliki dan menunjukkan sifat kepemimpinan, itu dikatakan pemimpin. Yang kita bahas sebenarnya pada poin ini adalah tipe kepemimpinannya. Ada 3 yang memang menjadi bahasan topik kita, adalah autokrasi, demokrasi, dan lepas bebas. Kita masukkan pembahasan ini adalah di mana saja kita sebagai seorang pemimpin tentunya kita harus memilih mana yang harus dominan untuk kita lakukan sehingga yang menjadi sasaran daripada tujuan organisasi yang kita pimpin bisa tercapai dengan baik. Untuk itu kita coba jelaskan dulu bagaimana ciri-ciri kepemimpinan autokrat. Kalau di dalam organisasi biasanya orang autokrat ini, pemimpin yang autokrat ini menganggap bahwa organisasi itu adalah sebagai milik pribadi. Kemudian tujuan pribadi identik dengan tujuan organisasi. Mereka menganggap begitu. Jadi autokrat menganggap bahwa organisasi yang dipimpin adalah merupakan tujuan daripada kepentingan pribadinya. Yang ketiga, bawahan dianggapnya sebagai alat untuk organisasi. Yang kita masukkan alat ini adalah jelas, bukan sebagai mitra. Yang keempat, biasanya orang autokrat itu tidak memiliki atau menerima kritik. Nah, sama juga dengan yang kita sampaikan pada bagian dulu, lebih cenderung otoriter atau powernya yang muncul, kekuasaan yang muncul. Saran dan pendapat orang lain kadang-kadang dianggapnya sebagai sesuatu yang menyakitkan. Jadi menerima saran itu agak sulit. Ini orang autokrat ini. Yang keempat, biasanya sulit untuk menerima kritik itu. Yang kita masukkan sulit menerima kritik itu karena memang organisasi dianggapnya memang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, yang kelima, bergantung penuh pada kekuasaan formal. Artinya kalau memang kekuasaan formal itu lebih cenderung dia menguasai apa hal yang berhubungan dengan tindak tanduk dia untuk kepentingan dia dan seterusnya. Yang keenam, cenderung menggunakan paksaan dan hukuman. Jadi biasanya orang-orang yang ciri pimpinan autokrat ini yaitu powernya tinggi, emosional juga mungkin kadang-kadang, dan penuh dendam. Apabila pada orang-orang tertentu tidak bisa menerima saran atau pemikiran dia. Jadi terlalu menganggap bahwa orang yang berilmu dianggapnya musuh. Tetapi itu juga nanti kita bahas pada saat kapan harus dipergunakan. Yang kedua, ada namanya kepemimpinan bebas. Dalam organisasi biasanya ada beberapa organisasi atau misalnya lembaga atau misalnya bagian daripada lembaga yang berhubungan dengan sosial, organisasi, koperasi. Ini ada kepemimpinan bebas juga, mana kepentingannya itu adalah bagaimana mementingkan tujuan organisasi. Nah, kalau kita lihat tadi perbedaannya, kalau tadi hanya mementingkan pribadi dan memang dianggapnya sebagai tujuan organisasi. Nah, kalau ciri pimpinan bebas ini ya mementingkan tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan fasilitas dan informasi yang memang setiap saat bisa diberikan. Artinya untuk pengembangan ini. Cuman bahwa dalam proses pemimpinan bebas ini
sangat minim pada pengawasan dan pengendalian, karena ya artinya terserah bagaimana saja, yang penting organisasi berjalan gitu. Nah, kemudian bawahan memang bebas bergagasan dan melaksanakannya. Jadi tidak ada pengendalian yang sifatnya harus begini harus begitu, tetapi sama-sama tujuannya adalah untuk kepentingan organisasi. Memang di dalam kepemimpinan bebas seperti ini memang artinya cocok untuk bawahan yang memang pengalaman dan ahli dan berdedikasi tinggi, jadi tidak perlu lagi dikontrol terlalu tinggi. Sementara kalau tujuan daripada organisasi yang berhubungan dengan model otokrat tadi, ya memang perlu juga dipergunakan ketika memang bawahan belum berpengalaman. Yang otokrat itu perlu juga disampaikan bahwa perlu dalam hal tertentu supaya bawahan itu lebih mungkin detail untuk melaksanakan kegiatannya. Bawahan yang kurang mampu, bawahan yang kurang tanggap, bawahan yang memang masih belum percaya diri, memang perlu ada cara-cara yang lebih otoriter. Namun ya artinya organisasi jangan dianggap sebagai suatu kepunyaan sendiri, karena memang organisasi itu adalah sebenarnya tercipta karena banyak orang yang di dalamnya. Yang keempat, memang kalau di Indonesia ini memang kecenderungan memilih ciri-ciri pimpinan itu adalah yang memang demokrat, karena sesuai dengan ajas kita juga Pancasila itu atau Pancasila kita memang salah satu memang di situ adalah musyawarah. Nah, ciri-ciri pemimpinan demokrasi ini adalah kadang-kadang memang menjadi bagian yang lebih sosial, karena memang senang menerima saran, pendapat dan kritikan dari bawahannya. Artinya pemimpin ini senang menerima saran dan memang kritikan dari bawahan, karena memang tujuannya adalah untuk goalnya bagaimana organisasi itu berjalan dengan baik. Yang kedua, mungkin ya di dalam model pemimpin demokrat ini adalah mengutamakan kerjasama dalam mencari tujuan. Masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pemikiran, ide ya, bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan satu solusi atau satu masalah dengan solusi-solusi yang bisa dimusyawarahkan. Dan pemimpin yang seperti ini memang mengharapkan masukan dari ya bawahannya itu sebagai mitra. Kemudian kalau kita lihat bagaimana bentuk ciri-ciri pemimpin ini cenderung menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi dan memang para bawahan. Artinya bersama-sama memutuskan bagaimana sebenarnya ada sesuatu yang memang saling menghargai. Yang keempat, berusaha menjadikan bawahannya agar lebih sukses dari dirinya. Jadi ini yang kita katakan motivasi daripada pemimpin yang lebih demokrat ini, berusaha bagaimana bawahan itu lebih sukses. Nah gitu. Jadi tidak iri dia. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa ada beberapa orang yang memang bawahan kita sukses, kita bangga. Kenapa? Karena memang dari kemampuan bawahan itu tentunya kalau kita sebagai pemimpin yang menjadikan organisasi akan lebih baik. Yang kelima, memang berusaha mengembangkan kapasitas kepribadiannya sebagai pemimpin. Artinya berusaha terus memperbaiki. Hari ini akan ada perbaikan lebih baik bagaimana dia memimpin. Dan biasanya orang-orang yang pemimpin demokrat ini cenderung tidak menggunakan sepenuhnya sanksi. Cenderung tidak menggunakan hal-hal yang berhubungan menyebabkan orang lain tersinggung. Berbeda dengan yang kita sampaikan tadi bahwa apabila otokrat, dia cenderung bagaimana memberikan sanksi dan hukuman. Pada yang bebas dia mungkin tidak terlalu peduli, tetapi yang dalam pemimpinan demokrat ini cenderung tidak menggunakan itu sebagai sesuatu yang memang mencarikan solusi untuk bagaimana seorang bawahan atau yang dianggapnya mitra kerja itu bisa bersama-sama membangun organisasi dengan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ketiga ini ya tentunya kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang yang memang dianggap memang mampu untuk menyelesaikan itu, karena memang dari langkah rezeki, kemudian pertemuan maut kita yang memang sudah menjadi bagian daripada sesuatu yang gaib, ya kita sudah mendapatkan kesempatan itu. Maka tidak salah ketika kita memahami ada 3 ciri hal yang memang teori-teori kepemimpinan itu bisa kita jalankan. Nah, pada saat tertentu memang kalau kita kaitkan kepemimpinan ini dengan motif yang ada pada diri kita, yaitu pernah kita bahas bahwa di dalam diri kita itu ada namanya motif sosial atau afiliasi, motif
otoriter dan motif achievement. Nah, kalau kita kaitkan dengan ciri-ciri kepemimpinan ini, autokrat itu lebih cenderung ke dalam kekuasaan. Nah, motifnya adalah kekuasaan. Nah, kalau yang namanya demokrat itu lebih cenderung mungkin kepada achievement, prestasi. Dan yang bebas itu lebih cenderung memang kepada afiliasi. Maksud saya adalah kaitannya kalau afiliasi ini memang yang jelas memberi kesan bagaimana pekerjaan itu menjadi tertarik dan menarik dan bersahabat. Nah, ini mungkin ya bisa dilakukan kalau ya artinya kita juga memahami bahwa di satu saat kita memerlukan motif afiliasinya yang lebih tinggi atau dorongan untuk melakukan itu lebih tinggi. Yang kedua, pada saat tertentu memang untuk mencapai prestasi itu ya tentunya sebagai seorang pemimpin harus banyak juga memberikan peluang bagaimana bawahan atau dianggap sebagai mitra kerja tentunya untuk berprestasi. Nah, pada posisi yang seperti inilah kita di dalam rumah tangga, di dalam organisasi, lembaga, atau memang kalau kita lihat saya sebagai seorang penggerak koperasi, kita upayakan bagaimana kita memenuhi standar-standar yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi pemimpinan yang idola, pimpinan yang karismatik. Karena dengan kepemimpinan kita yang karismatik, pemimpin yang memang demokrat, mungkin organisasi akan lebih cepat pencapaian atau pencapaian sasarannya atau goalnya. Yang pernah kita bahas bahwa di dalam kegiatan apapun, kegiatan yang berhubungan bisnis, berhubungan dengan memang kegiatan pendidikan, kegiatan berhubungan dengan koperasi, kegiatan berhubungan dengan usaha bisnis, tujuannya adalah bagaimana kita memanfaatkan, kita bermanfaat untuk orang lain, sehingga apa yang jadi sasaran kita menjadi lebih sempurna, lebih baik, dan lebih cepat pencapaiannya. Karena di dalam suatu kegiatan apapun, di dalam suatu hal yang berhubungan dengan pencapaian daripada goal kita harus punya target, kualitas yang disebut dengan target dan kualitas itu menjadi sesuatu sasaran yang bermakna. Kita capai target ketika tidak berkualitas sama juga tidak bermanfaat. Kita mencapai kualitas tetapi targetnya molor juga tidak bisa tercapai. Mari sebagai seorang yang memang berusaha untuk memperbaiki diri, hari ini harus kita rubah bagaimana perilaku yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang memang ditempatkan, dipercayakan dimanapun untuk menjadi seorang yang memang menjadi leader yang demokrat tetapi juga mampu mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan kelemahan-kelemahan karyawan, kelemahan-kelemahan bawahan, kelemahan-kelemahan daripada didikan sehingga pencapaiannya secara bersama-sama menjadi sesuatu yang disebut dengan kegembiraan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dulu, kita lanjut dengan nanti tema berikutnya di dalam bagian lainnya. Saya Mahdi Batra, mohon bantu apabila memang berkenan subscribe channel ini sehingga bisa dikembangkan secara terus-menerus sehingga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.